Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nova Ulatul Fauziah, nomor NPM 202201065. Pada kesempatan kali ini, saya mewakili kelompok 6 akan mempresentasikan labioskisis. Berikut adalah nama-nama dari anggota kelompok 6 sendiri. Labioskisis atau yang lebih dikenal dengan sebutan bibir sumbing adalah suatu pemisahan dua sisi bibir yang terdapat mempengaruhi kedua sisi bibir, juga tulang dan jaringan lunak tulang alveolus. Sumbing palatum merupakan sebuah lubang di garis tengah palatum yang terjadi karena kegagalan kedua sisi palatum untuk menyatu selama perkembangan embrionik menurut Kusumawati pada tahun 2018. Etiologinya yaitu etiologi dari labiopalatoskisis adalah multifaktorial dan etiologinya belum dapat diketahui secara pasti. Ada dua faktor besar yang menjadi etiologi labiopalatoskisis. Di antaranya, yang pertama ada faktor genetik dan yang kedua ada faktor non-genetik. Dari faktor non-genetik tersendiri, yang pertama ada defisiensi nutrisi, yaitu nutrisi yang kurang tepat pada masa kehamilan merupakan satu dari beberapa penyebab terjadinya labiopalatoskisis melalui percobaan yang dilakukan pada binatang dengan memberikan vitamin A secara berlebihan atau kurang, yang hasilnya menimbulkan abiopalatoskisis pada anak-anak tikus yang baru lahir. Kemudian faktor non-genetik yang kedua ada dari zat kimia, yaitu pemberian obat-obatan pada masa kehamilan sangat dipertimbangkan, terlebih lagi jika sifatnya teratogenik. Obat-obat yang bersifat teratogenik seperti thalidomid, kemudian penitonin, aminopterin, dan injeksi steroid. Selanjutnya yaitu dari virus rubella. Preses mengatakan bahwa virus rubella dapat menyebabkan kelahiran dengan kelainan kongenital, tetapi memiliki probabilitas yang kecil untuk menyebabkan labiopalatoskisis. Kemudian trauma. Strand dan Peer melaporkan bahwa trauma mental dan trauma fisik dapat menyebabkan terjadinya labiopalatoskisis. Selanjutnya yang kelima, beberapa hal lain yang juga mempengaruhi yaitu bisa dari radiasi yang merupakan bahan-bahan teratogenik yang poten, dan infeksi penyakit menular sewaktu trimester pertama kehamilan yang dapat mengganggu perkembangan janinnya. Selanjutnya gangguan endokrin dan pemberian hormon seks dan tiroid. Kemudian patofisiologinya sendiri, ketika proses perkembangan embriologi dari kepala dan leher terjadi, akan diikuti dengan proses pembentukan celah pada wajah selama minggu ketiga dan ke-8. 5 prominenses pada wajah digabungkan, bibir kemudian berkembang antara minggu ketiga dan ke-7, yang diikuti dengan langit-langit antara minggu ke-5 dan minggu ke-12 minggu. Kemudian, karena proses ini sangat rumit, beberapa faktor-faktor genetik dan lingkungan dapat mempengaruhi jenis dan tingkat keparahan celah bibir dan langit-langit dan mengakibatkan kerusakan jaringan berbagai yang terlibat. Terjadi fusi antara prominensia maxillaris, nasal media dan lateral melalui apoptosis, diferensiasi epitelial dan subepitelial mesenkim. Cerah bibir dan celah palatum terjadi jika terdapat kegagalan fusi dari jaringan ini. Beberapa penelitian menunjukkan kelainan ini merupakan akibat sekunder dari defek pertumbuhan mesenkim atau diferensiasi epitel. Selain itu, kesalahan dari pemrograman genetik juga dapat mengganggu fusi prominensia maxillaris dan nasal medial. Akibatnya, suplai darah dan otot terganggu dan mengakibatkan terjadinya cacat pada bibir dan palatum, menurut Lee pada tahun 2015. Selanjutnya, berdasarkan lengkap atau tidaknya celah bentuk, tingkat kelainan bibir sumbing bervariasi mulai dari yang ringan hingga yang berat. Beberapa jenis bibir sumbing yang diketahui adalah yang pertama ada unilateral incomplete, yaitu jika celah sumbing terjadi hanya di salah satu sisi bibir dan tidak memanjang hingga ke hidung. Kemudian yang kedua yaitu unilateral complete, yaitu adalah jika celah sumbing yang terjadi hanya di salah satu sisi bibir dan memanjang hingga ke hidung. Lalu yang ketiga ada bilateral complete. Jika celah sumbing terjadi di kedua sisi bibir
dan memanjang hingga ke hidung. Selain berdasarkan lengkap atau tidaknya celah, terdapat juga klasifikasi WHO yang membagi palatoskisis menjadi 4 kelas. Yang pertama, kelas pertama yaitu celahnya hanya terdapat pada palatum mole. Kemudian kelas kedua, celah mengenai palatum mole dan durum, tidak meluas ke foramen hanya meliputi palatum sekunder. Kelas ketiga, celah unilateral yang komplit, kemudian meluas dari uvula ke foramen insidious pada midline, kemudian deviasi ke satu sisi dan biasanya sampai ke alveolus pada gigi incisivus lateral. Kemudian kelas keempat, celah bilateral komplit dengan dua celah meluas dari foramen incisivus ke alveolus. Selanjutnya komplikasi. Yang pertama, masalah makan. Kemudian kedua, kesulitan mendengar. Ketiga, masalah gigi seperti perpindahan tip atau rotasi gigi permanen. Kemudian non-erupsi gigi permanen, perkembangan alveolar ridge yang tidak tepat. Kemudian terdapat masalah dalam bicaranya. Kemudian bisa jadi ada gangguan pendengaran, gangguan pertumbuhan gigi, kesulitan menghisap ASI, kemudian kesulitan berbicara atau berkomunikasi nantinya. Pada masalah asupan makanan, merupakan masalah pertama yang terjadi pada bayi penderita celah bibir. Adanya celah bibir memberikan kesulitan pada bayi untuk melakukan hisapan payudara ibu dan dot. Tekanan lembut pada pipi bayi dengan labioskis mungkin dapat meningkatkan kemampuan hisapan oral. Keadaan tambahan yang ditemukan adalah refleks hisap dan refleks menelan pada bayi dengan celah bibir tidak sebaik normal, dan bayi dapat menghisap lebih banyak udara pada saat menyusu. Masalah dental. Anak yang lahir dengan celah bibir mungkin mempunyai masalah tertentu yang berhubungan dengan kehilangan gigi, malformasi dan malposisi dari gigi gerigi pada area dari celah bibir yang terbentuk. Selanjutnya, infeksi telinga anak dengan labiopalatosisis lebih mudah untuk menderita infeksi telinga karena terdapatnya abnormalitas perkembangan dari otot-otot yang mengontrol pembukaan dan penutupan tuba eustachius. Kemudian gangguan bicara pada bayi dengan labiopalatosisis biasanya juga memiliki abnormalitas pada perkembangan otot-otot yang mengurus palatum mole. Saat palatum mole tidak dapat menutup ruang atau rongga nasal pada saat bicara, maka didapatkan suara dengan kualitas nada yang lebih tinggi atau hipernasal. Quality of speech. Kemudian pernapasan ketika langit-langit dan rahang yang cacat. Pernapasan menjadi difficultus terutama bila dikaitkan dengan sindrom Pierre-Robin. Lalu selanjutnya penata laksanaan medisnya. Penata laksanaan medis pada palatoskisis meliputi upaya-upaya prabedah dari tim pelayanan kesehatan multidisiplin, termasuk dokter spesialis anak, kemudian bedah plastik, ortodontik, THT, patologi, bicara atau bahasa, kemudian audiologi, keperawatan dan pekerja sosial untuk memberikan hasil yang optimal. Penata laksanaan medis ditujukan pada penutupan celah, pencegahan komplikasi dan percepatan tumbuh kembang anak yang normal, menurut Ismanti. Yang pertama, perawatan. Tujuan perawatan prabedah adalah keluarga dapat mengatasi dampak dari kelainan yang dialami oleh bayi-bayi yang mendapatkan gizi yang optimal dan mempersiapkan bayi untuk menjalani pembedahan. Sedangkan tujuan perawatan pasca bedah bayi yaitu tidak mengalami trauma dan nyeri atau hanya sedikit mengalami rasa nyeri. Mendapatkan gizi optimal, bayi tidak mengalami komplikasi
dan mendapatkan dukungan yang memadai, serta mempersiapkan keluarga supaya mampu melaksanakan perawatan di rumah dan memenuhi kebutuhan jangka panjang yang diperlukan oleh anak dengan labiopalastoskisis. Kemudian pembedahan. Penanganan untuk labiopalastoskisis adalah dengan cara operasi. Operasi ini dilakukan setelah bayi berusia 2 bulan dengan berat badan yang meningkat dan bebas dari infeksi oral pada saluran napas dan sistemik. Pembedahan dilakukan elektif untuk memperbaiki kelainan, tetapi waktu yang tepat untuk operasi tersebut bervariasi dan dilakukan secara bertahap. Dengan pengajian anak, yang pertama identitas klien, kemudian riwayat kesehatan, riwayat kehamilan, riwayat keturunan, labiopalastoskisis dari keluarga, berat atau panjang bayi dari lahir, pola pertumbuhan, pertambahan atau penurunan berat badan, riwayat otitis media, dan infeksi saluran pernafasan atas. Kemudian pemeriksaan fisik, yang pertama meliputi inspeksi kecacatan pada saat lahir untuk mengidentifikasi karakteristik sunding. Kemudian hidung, kepekaan penciuman, adanya polip atau hambatan lain pada hidung, adanya pilek. Kemudian mulut dan bibir, warna bibirnya apakah ada luka, kemudian apakah ada kelainan, kemudian kaji asupan cairan dan nutrisi bayi, kaji kemampuan hisap, menelan, bernafas, lalu kaji juga tanda-tanda infeksinya. Lalu selanjutnya lakukan palpasi dengan menggunakan jari, lalu kaji tingkat nyeri lada pada bayi. Selanjutnya yang kelima, pengkajian keluarga. Pada pengkajian keluarga ini, kita observasi infeksi bayi dari keluarga, kemudian kaji harga diri atau mekanisme coping dari anak atau orang tua, kaji reaksi orang tua terhadap operasi yang akan dilakukan, kaji kesiapan orang tua terhadap pemulangan dan kesanggupan mengatur perawatan di rumah, kaji tingkat pengetahuan. Pemeriksaan penunjang. Pemeriksaan penunjang yaitu yang pertama ada pemeriksaan lanjutan. Pemeriksaan lanjutan meliputi analisis Hb terhadap kadar Hbf dan Hba dan elektroforesis hemoglobin, kadar besi, saturasi transferin dan kreatin. Pemeriksaan khusus meliputi analisa DNA untuk menentukan jenis mutasi penyebab talasemia, kemudian anemia dengan kadar Hb berkisar 2 sampai dengan 9 gram per desiliter, kadar MCV dan MCH berkurang, retikulosit biasanya meningkat, dan fragilitas osmotik menurun. Kemudian gambaran darah tepi memperlihatkan mikrostik hipokrom, fragmentasi sel target, dan normoblas. Lalu kadar HbF meningkat antara 10 sampai dengan 19%. Kadar Hba2 bisa normal, rendah atau sedikit meningkat. Peningkatan kadar Hba2 merupakan parameter penting untuk menegakkan diagnosis bahwa sifat talasemia beta, besi serum, ferritin, dan saturasi transferin meningkat. Selanjutnya yaitu hitung darah lengkap atau CBC. CBC seringkali merupakan pemeriksaan pertama dalam kasus yang dicurigai sebagai talasemia. CBC yang menunjukkan hemoglobin rendah dan MCF rendah adalah indikasi pertama talasemia setelah mengesampingkan kekurangan zat besi sebagai penyebab anemia. Perhitungan indeks Menster, rata-rata volume sel dibagi dalam jumlah sel darah merah, berguna Menster yang lebih rendah dari 13 menunjukkan bahwa pasien menderita talasemia, dan indeks lebih dari 13 menunjukkan bahwa pasien mengalami anemia karena kekurangan zat besi. Selanjutnya yaitu pemeriksaan penunjang tubuh Heinz. Studi zat besi atau besi serum atau ferritin atau kapasitas peningkatan besi tak jenuh UIBC, kapasitas peningkatan besi total atau PIBC, kemudian dan persen saturasi transferin juga dilakukan untuk peningkatan anemia, menyingkirkan anemia defisiensi besi sebagai penyebab yang didasari. Kemudian penilaian hemoglobinopati atau disebut jadi Hb, kemudian digunakan untuk screening prenatal ketika orang tua beresiko tinggi untuk kelainan hemoglobin.
dan screening hemoglobin bayi baru lahir yang diamanatkan negara. Selanjutnya ada transfusi darah. Transfusi darah yang dilakukan adalah transfusi sel darah merah. Terapi ini merupakan terapi utama bagi orang-orang yang menderita thalassemia sedang atau berat. Transfusi darah dilakukan melalui pembuluh vena dan memberikan sel darah merah dengan hemoglobin normal. Selanjutnya ada terapi halasi besi atau iron chelation. Pada iron chelation ini yang pertama ada deferoxamine. Deferoxamine yaitu adalah obat cair yang diberikan melalui bawah kulit secara perlahan-lahan dan biasanya dengan bantuan pompa kecil yang digunakan dalam kurun waktu semalam. Terapi ini memakan waktu lama dan sedikit memberikan rasa sakit. Efek samping dari pengobatan ini adalah dapat menyebabkan kehilangan penglihatan dan pendengaran. Deferasirox adalah pil yang dikonsumsi sekali sehari. Efek sampingnya adalah sakit kepala, mual muntah, diare, sakit sendi, dan kelelahan. Yang selanjutnya ada suplemen asam folat. Asam folat adalah vitamin B yang dapat membantu pembangunan sel-sel merah yang sehat. Kemudian suplemen ini harus tetap diminum di samping melakukan transfusi darah ataupun terapi kelasi besi. Transplantasi sumsum tulang belakang, bone marrow, kemudian transplantation atau disingkat jadi BMT sejak tahun 1900 telah dilakukan. Lalu pendonoran darah tali pusat atau cord blood di HLA yaitu human leukocyte antigen. Human leukocyte antigen atau disingkat menjadi HLA adalah protein yang terdapat pada sel di permukaan tubuh pada transplantasi sumsum tulang. HLA ini dapat mencegah terjadinya penolakan dari tubuh serta graft versus host disease atau disingkat menjadi GVHD. HLA yang terbaik untuk mencegah penolakan adalah melakukan donor secara genetik berhubungan dengan penerima. Diagnosa keperawatannya yang kami ambil yang pertama prabedah. Ketika prabedah yaitu kita akan mengambil gangguan nutrisi yang berhubungan dengan gangguan dalam pemberian makanan. Lalu harga diri rendah yang berhubungan dengan kondisi anak terlahir cacat. Kemudian untuk diagnosa perawatan yang dilakukan pada pasca bedah, yang pertama ada risiko infeksi yang berhubungan dengan terpaparnya lingkungan dan prosedur invasi, lalu kurang pengetahuan yang berhubungan dengan perawatan di rumah. Luaran dan intervensinya sebagai berikut. Ketika bedah pada diagnosa gangguan nutrisi yang berhubungan gangguan dalam pemberian makanan. Luarannya yaitu status nutrisi. Kita akan melakukan verbalisasi keinginan untuk makan dari yang tadinya menurun menjadi meningkat, lalu frekuensi makannya dari memburuk menjadi membaik, lalu nafsu makan dari memburuk menjadi meningkat. Lalu untuk intervensinya pada diagnosa gangguan nutrisi ini, yang pertama kita lakukan observasi yaitu mengidentifikasi status nutrisinya, lalu identifikasi makanan yang disukai, lalu identifikasi kalori dan jenis nutriennya, lalu monitor asupan makanannya. Sedangkan pada tahap terapeutiknya kita berikan makanan tinggi kalori dan protein. Selanjutnya untuk edukasinya yaitu kita anjurkan posisi duduk. Lalu kolaborasinya kita akan lakukan kolaborasi dengan ahli gizi untuk menentukan jumlah kalori dan jenis nutrien yang dibutuhkan oleh klien. Selanjutnya itu pada diagnosa keperawatan harga diri rendah yang berhubungan dengan anak terlahir cacat. Luarannya yaitu kita gunakan citra tubuh. Akan dilakukan verbalisasi kecacatan bagian tubuh dari yang tadinya menurun menjadi meningkat, verbalisasi perasaan negatif tentang perubahan tubuh dari meningkat menjadi menurun,
Lalu verbalisasi kekhawatiran pada penolakan atau reaksi orang lain dari yang tadinya meningkat menjadi menurun. Lalu hubungan sosial dari memburuk menjadi meningkat. Intervensi yang kami lakukan itu dengan dukungan keyakinan. Observasinya itu identifikasi keyakinan, masalah dan tujuan keperawatan. Lalu monitor kesehatan fisik dan mental pasien. Terapeutiknya berikan harapan dan realistis sesuai prognosis. Fasilitasi memberikan makan terhadap kondisi kesehatan. Lalu edukasinya jelaskan bahaya atau resiko yang terjadi akibat keyakinan negatif. Lalu berikan penjelasan dengan relevan dan mudah dipahami. Untuk diagnosa pasca bedah, yaitu yang pertama ada nyeri dan yang berhubungan dengan pembedahan. Luarannya kami ambil yaitu tingkat nyeri. Yang pertama keluhan nyeri yang tadinya dari meningkat menjadi menurun, lalu perilaku dari memburuk menjadi meningkat, nafsu makan yang tadinya memburuk menjadi meningkat. Lalu intervensinya kami ambil manajemen nyeri. Observasi, identifikasi lokasi, karakteristik nyeri, durasi, frekuensi, kualitas, dan intensitas. Lalu identifikasi skala nyerinya, lalu identifikasi respon nyeri nonverbal. Lalu terapeutiknya berikan teknik non-farmakologi untuk mengurangi rasa nyeri, misalnya hipnosis, kemudian akupresur, terapi musik, biofeedback, terapi pijat, aromaterapi, teknik imajinasi berkeliling, kompres hangat atau dingin, terapi bermain. Lalu fasilitasi istirahat dan tidur. Pada edukasinya kita akan menjelaskan penyebab, periode, dan penyebab pemicu nyeri. Kemudian jelaskan juga strategi meredakan nyeri itu bagaimana, lalu anjurkan memonitor nyeri secara mandiri atau dilakukan oleh keluarganya, karena ini kan kita lakukan pada anak-anak. Lalu kolaborasinya, kami akan berkolaborasi dalam pemberian analgetik jika diperlukan. Selanjutnya pada hipnosa keperawatan pasca bedah ini, yang kedua yaitu ada kurang pengetahuan yang berhubungan dengan perawatan di rumah. Luarannya kita menggunakan tingkat pengetahuan. Yang pertama, perilaku sesuai anjuran yang tadinya menurun menjadi meningkat. Verbalisasi minat dalam belajar dari menurun menjadi meningkat. Perilaku sesuai dengan pengetahuan dari menurun menjadi meningkat. Persepsi yang keliru terhadap masalah dari meningkat menjadi menurun. Menjalani pemeriksaan yang tidak tepat dari meningkat menjadi menurun. Kemudian intervensinya kami lakukan edukasi kesehatan, observasi, identifikasi kesiapan dan kemampuan menerima informasi, lalu identifikasi faktor-faktor yang dapat meningkatkan dan menurunkan motivasi pola hidup bersih dan sehat. Lalu terapeutiknya sediakan materi dan media pendidikan kesehatan, jadwalkan pendidikan kesehatan sesuai kesepakatan, lalu berikan kesempatan pasien atau keluarga pasien untuk bertanya. Lalu edukasinya jelaskan faktor risiko yang dapat mempengaruhi kesehatan. Kesimpulan dan sarannya sebagai berikut.